Ustadz, bagaimana sikap kita, Ustadz, atau bagaimana cara kita menyikapi kadang ketika kita bersedekah atau berbuat kebaikan yang lainnya, utamanya ketika berbuat baik kepada seseorang gitu atau orang lain, itu kami ikhlas, Ustadz. Tetapi kadang setelah itu masih mengingat-ingat hal tersebut, Ustadz. Ini bagaimana dengan kita menyikapinya, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim, Khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Ismail setelah membangun pondasi Ka'bah, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Inilah yang harus kita lakukan, seharusnya kita lakukan. Setelah melakukan suatu amalan, kita mengharap kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini. Kalaulah kekasih Allah Subhanahu wa taala tadi, Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah mengatakan demikian, apalagi kita. Ya, mengharap kepada Allah agar Allah menerima. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah. Maka perbuatan kebaikan itu akan menghasilkan ketakwaan. Iya, perbuatan kebaikan menghasilkan ketakwaan, dan lihatlah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dibedakan antara rasa haru dengan ujub. Ketika seseorang sudah melakukan suatu amalan misalnya, dia terharu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa melakukan ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, terharu. Nangis, sudah bantu orang misalnya. Ya, itu tak masalah. Tak masalah itu. Bahkan kalau ada yang memuji kita setelah melakukan kebaikan, maka itu busyratun ajil. Busyra ajil. Ya, kabar gembira yang dipercepat untuk orang yang beriman. Tapi hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Iya, jangan sampai berubah. Iya, merasa diangkat-angkat dan sebagainya. Ingatlah, ya, ketika kita sudah mulai yang mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, ingat bahwasanya begitu banyak dosa-dosa kita yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah maksudnya ujub, menganggap lebih daripada orang lain, maka inilah yang tercelah. Ya, inilah yang tercelah. Merasa sudah berbuat baik dan sebagainya, maka inilah yang tercelah. Makanya dalam satu hadis disebutkan, kalau engkau idza saratka hasanatuk wa as-sa'atka sayi'atuk fanta mu'min. Kama qala Nabi SAW, jikalau perbuatan kebaikanmu itu membuatmu engkau gembira, ya, maksudnya engkau gembira dengan perbuatan kebaikan yang telah kau lakukan dan merasa menyesal dan merasa takut dengan perbuatan keburukanmu, maka engkau adalah masih orang beriman. Engkau adalah orang yang beriman. Beda dengan orang munafik. Berbuat kesalahan justru bahagia dengan kesalahannya. Farihal mukhallafun. Iya. Orang-orang yang telah al-mukhallaf, yatakhallaf, orang yang tidak ikut berperang justru berbahagia, senang. Untung kita tidak ikut. Sebagainya. Nah, ini diantara sifat kemunafikan. A'udzubillahi min dzalik, bangga dengan perbuatan buruknya. Jadi kalau hanya sekedar terharu mengingat perbuatan kebaikannya, ya, dan bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kebaikan itu, tapi ingat kita meminta agar Allah SWT menerimanya. Rabbana taqabbal minna, dan mengingat dosa-dosa kita agar kita sibuk dengan memperbaiki diri kita dibandingkan mengingat, ya, kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man najah, di antara sifat atau hal yang bisa menyelamatkan kita adalah dengan apa? Wabki ala khoti'atik, nangisilah dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan menunjukkan jalannya, membimbing kita senantiasa ke jalan yang lurus, dan diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin.